Baru-baru ini penampakan hantu muncul saat seorang konten kreator sedang merekam video dan menggegerkan jagat Twitter. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan membagikan kepada kamu beberapa thread tentang pengalaman mendapat gangguan hantu yang sempat viral di Twitter. Mari kita mulai dari pengalaman horor pengguna Twitter @nightlightshop yang ramai diperbincangkan yang berjudul Rumahku Diteror Dua Pocong. @nightlightshop ini membagikan kisah mengerikan yang menimpa keluarganya pada 2003 lalu. Saat ia bersama keluarganya yang masih tinggal di Rungkut Lorgang 4 Surabaya dan saat itu usianya masih anak-anak, ia masih duduk di bangku TK besar. Berawal ketika ia sedang bermain bersama beberapa anak tetangga dan tiba-tiba terdengar suara ledakan dari sekitar rumahnya yang berada di dalam gang. Setelah kejadian itu, ia dan 12 anggota keluarganya merasa mulai diteror makhluk halus. Mulai dari kejadian di Kamis malam Jumat Legi, ujung gorden di samping kulkasnya tiba-tiba bergerak saat ia sedang makan. Gak hanya satu, gorden lain di ruang tamu rumahnya juga bergerak-gerak. Bukan seperti tertiup angin, suasana pun menjadi semakin serem setelah angin kering membawa bau yang gak sedap. Seperti bau kotoran manusia yang berembus masuk ke dalam rumahnya. Namun, @nightlightshop ini masih belum curiga karena sebelumnya gak pernah ngalamin kejadian mistis di rumahnya. Karena gorden itu terus bergerak, dia pun memutuskan untuk membuka gorden tersebut. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat sosok pocong menyeramkan di balik kaca jendela yang tadinya tertutup gorden. Cukup jelas ia melihat makhluk itu tidak punya wajah. Hanya tulang di bagian rongga kafan dan berwarna hitam lebam. Mulutnya itu tercekat. Dia nggak bisa mengeluarkan satu kata pun. @nightlightshop pun segera masuk ke kamar neneknya dan ternyata kamu tahu di sana ia kembali ketemu sama pocong dengan wujud yang lebih jelas. Makhluk menyeramkan itu berdiri dengan tengkorak yang udah menghitam, rongga bola matanya udah kosong dan berbau amat busuk. Dia ini hanya bisa nangis dan teriak sambil membangunkan penghuni rumah lain. Sosok pocong kedua itu menghilang dan meninggalkan asap. Namun, mereka masih mendapati sosok pocong pertama ada di balik kaca. Para anggota keluarganya pun memutuskan untuk membersihkan rumah dengan menggunakan garam dan benda pusaka yang udah dimiliki secara turun-temurun. Serta nih, semua cermin dan kaca yang ada di rumahnya dipecahin dengan sengaja agar tidak menjadi tempat makhluk menyeramkan itu sembunyi. Namun ternyata teror dua pocong yang dialami @nightlightshop ini tidak berhenti di situ. Sepanjang malam hingga subuh menjelang, dua sosok menyeramkan itu mengeluarkan suara-suara geraman yang menyeramkan. Dan keesokan paginya mereka mendapat 2 bungkusan kain kafan berukuran kecil, berbentuk lonjong dan tanah kuburan. Saat itu ya praktik perdukunan masih sangat kental dan dipercaya. Hingga saat ini, kisah horor ini udah disukai 57.000 pengguna Twitter dan dibagikan 14.000 pengguna lainnya. Kamu sendiri udah pernah baca nggak Pop Gengs? Nah selanjutnya, ada tweet yang dibagikan oleh @tanyakanrl yang telah disukai hingga 25.000 pengguna dan dibagikan hingga 3.900 pengguna lainnya. Tweet ini membagikan video yang dibuat oleh @tayatayoyuhu yang menceritakan alasan ia memutuskan melepas poster idol yang terpampang di kamar tidurnya. Sembari menunjukkan beberapa poster yang ia tempel, termasuk poster idol cantik Joy Red Velvet yang ditutup menggunakan kertas pada bagian matanya. Ia mengatakan bahwa baru aja ngalamin kisah horor sebelum melanjutkan kisah yang dialami. Dia sengaja menutup mata poster itu dengan kertas dengan alasan adiknya merasa diganggu karena beberapa kali melihat matanya bergerak sendiri. Bahkan pernah nih melihat tanduk muncul dari kepala Joy. Setelah itu, sang adik ngaku sering ketindihan hingga nafas terasa sesak saat tidur di kamarnya. Ia sendiri mengaku selama 2 tahun memajang poster itu, belum pernah ngalamin kejadian aneh. Hanya saja, ia sering mimpi buruk sejak itu. Mimpi dikejar dan diteror hingga membuat tubuhnya sangat lemah saat bangun.
Mimpi buruk itu tak lagi datang saat ia menaruh Al-Quran di samping kepalanya. Ia pun memutuskan untuk mencabut poster itu dibantu oleh sang adik. Nih, lebih serem lagi nih apa yang dialamin perempuan berkemeja putih ini. Dalam keterangannya, perempuan ini adalah konten kreator dengan tema-tema horor di kosan. Namun justru saat mengalami sendiri kejadian ini, dia malah ketakutan. Video ini dibagikan oleh akun Kegoblogan Anfaedah. Perempuan berambut panjang ini sedang merekam dirinya berjoget mengenakan filter headphone. Saat sedang asik joget itulah, ia mulai melihat ada yang aneh di bagian atas tangga. Tampak seperti penampakan kepala dengan rambut yang juga panjang. Dengan buru-buru, ia segera meraih headphone-nya dan berlari ketakutan. Beberapa netizen berkomentar mengatakan bahwa mereka juga melihat penampakan lain di bawah di dekat tembok. Duh, serem banget ya. Masih dengan latar kos-kosan, warganet Twitter bernama Rizky alias pemilik akun @rizkykiki ini juga pernah membagikan kisahnya saat berada di kos yang udah ia tempati selama 4 tahun. Saat tengah malam, ia beberapa kali mendengar pintu kos-kosannya diketuk sama sosok misterius. Ia mengaku saat masa ospek, Rizky ini gak pernah ngalamin hal aneh karena masih ditemani sang ibu bermalam di kos. Namun, setelah ibunya pulang dan Rizky ini mulai tinggal sendiri menjalani minggu pertama kuliah, disitulah ia mulai melihat penampakan berupa bayangan, menemukan benda-benda aneh seperti jejak rambut, bahkan ada aktivitas poltergeist. Namun Rizky mengaku tetap betah berada di kos itu karena tempatnya nyaman dan asri. Ditambah nih penghuni lain dan pemilik kosan yang sangat bersahabat, membuat ia gak memiliki alasan untuk pindah. Selain itu, lingkungan sekitar seperti pemilik kosan serta teman-temannya sangat bersahabat. Sayangnya, thread ini sempat hilang karena pemilik kos mengaku dirugikan. Woi, siapa tuh? Hah? Tapi ternyata, kisah horor kembali ia alami setelah lulus dan kembali ke kampung halamannya. Di rumahnya nih, ia juga kerap mengalami gangguan dari makhluk halus. Ia sering mendengar suara-suara gaib ketika sedang beraktivitas di dapur. Lalu melihat penampakan bayangan hitam hingga kain putih yang gerak-gerak. Dalam threadnya, Rizky mengatakan ada 3 makhluk halus yang berada di rumahnya. Pertama itu ada seorang bocah dengan badan berwarna biru. Lalu kuntilanak berwarna merah. Dan seorang nenek tua yang belakangan ia tahu telah mengikutinya sejak dari kosan. Lah, jadi dia yang bawa ya. Pernah nih suatu hari, ia juga mendapati rumahnya berantakan. Padahal ia meninggalkannya dengan keadaan kosong. Soda berada di belakang pintu, baju-baju laundry berserakan, hingga kaleng kue lebaran jatuh. Awalnya ia pikir itu adalah ulah maling. Namun saat mereka mengecek CCTV di pos Sapam, gak ada satupun yang melintas mengarah masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk menggelar acara pengajian untuk mendoakan rumahnya dan meminta ahli spiritual membantu mencari tahu apa sebenarnya keinginan makhluk halus yang terus mengganggunya selama bertahun-tahun itu. Hingga akhirnya ia mengetahui kalau makhluk nenek yang mengikutinya dari kosan itu tidak bermaksud jahat, melainkan sedang berusaha mencari perhatian sebab ingin meminta pertolongan karena terjebak di kosan itu. Tapi meski udah menggelar pengajian dan ritual pengusiran setan, ternyata si Rizky ini masih tetap ngalamin kisah yang membuatnya merinding. Seperti mendengar sosok yang memanggilnya secara misterius dan penampakan bayangan berwarna hitam. Duh, kasihan banget ya Rizky. Semangat ya Rizky ya.